Alur chapter 9 Jujutsu Kaisen Modulo mengesankan sekali nakama. Di bawah tatapan mata raksasa Dabla yang mengawasi dari kejauhan, cerita ini perlahan menyingkap luka lama, ambisi dan pengorbanan yang terkubur di balik kedamaian palsu. Dari senyum tipis Maru yang memegang daun, hingga Cross yang tenang dengan apel di tangan, semua tampak sederhana. Tapi kenyataannya mereka berdiri di ambang perang yang akan mengguncang fondasi seluruh Simuria. Sebelum segalanya runtuh, cerita sempat menengok masa lalu ke masa-masa yang jauh lebih sederhana, di mana tawa anak-anak masih tulus dan gosip kecil jadi topik paling serius di dunia. Surugi kecil, Yuka yang polos, Panda yang lucu, semuanya tampak begitu ringan, kontras dengan kelamnya masa depan yang menanti. Namun kedamaian itu hanya ilusi yang sebentar lagi akan retak. Karena begitu kisah kembali ke masa kini, cahaya lembut berganti menjadi bara, dan nama Dura kembali menggema bukan sebagai legenda, tapi sebagai satu-satunya harapan terakhir. Sebuah duel akan menentukan nasib seluruh suku, dan satu langkah Dura ke depan adalah langkah menuju kematian yang telah menunggunya sejak lama. Di bawah langit putih itu, takdir mulai menulis ulang sejarah. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya, sob. Yuk, kita masuk pembahasannya. Chapter 9 Jujutsu Kaisen Modulo yang berjudul Dura Val Bobby di Magica bagian kedua akhirnya rilis, dan kali ini kita langsung disambut dengan halaman berwarna yang keren banget. Di situ terlihat Dola yang kini dipanggil Dura berdiri di tengah langit putih, simbol dari kematian. Tapi uniknya, langit di sekitarnya justru berwarna biru cerah. Maru tampak tersenyum sambil memegang daun, sementara Cross santai makan apel. Tapi ternyata ada sesuatu yang mengawasi mereka dari bawah sebuah mata besar milik Dabla dengan tulisan "Bersamamu di suatu tempat di angkasa ini". Sebelum masuk ke ceritanya, ada sedikit selingan 4 panel spesial dari bonus volume 30 Jujutsu Kaisen yang memperlihatkan masa kecil Tsurugi dan Yuka. Di sisi kiri ada Tsurugi kecil dengan judul Nevermind Tsurugi, sedangkan di kanan ada Yuka kecil dengan Go Yuka. Ceritanya ringan tapi lucu. Yuka sedang dengerin gosip dari temannya yang bilang kalau Tsurugi dan Mizuho saling suka. Informasi ini katanya dari kakak perempuannya sendiri. Temannya bilang, jangan bilang siapa-siapa ya. Tapi Yuka kecil berpikir polos. Kalau aku cuma diingatkan jangan bilang siapa-siapa, berarti aku boleh cerita ke yang lain kan? Akhirnya dia malah cerita ke Panda sambil memeluknya gemas, bilang kalau kakak Tsurugi lagi deket sama cewek bernama Mizuho. Beberapa waktu kemudian Yuka menegur Tsurugi yang lagi santai karena hari itu seharusnya giliran dia bersihin gudang penyimpanan benda-benda kutukan. Tsurugi panik karena ternyata dia lupa. Saat dia mulai bersih-bersih, tiba-tiba Panda yang ada di situ ngomong, "Apa yang kamu suka dari Mizuho?" Bikin Tsurugi langsung kaget dan berbalik melihat Panda yang senyum-senyum jahil. Momen kecil ini jadi nostalgia banget buat para fans, rasa rindu pada Panda pun muncul. Lanjut ke cerita utama, di panel awal tertulis, di tengah situasi yang tampak membaik, sesuatu mulai berubah. Kita mulai memahami lebih dalam tentang suku Rumel. Ternyata bagi mereka, mata ketiga adalah organ penting, sumber dari kekuatan bernama Rolocha, semacam energi kutukan versi dunia mereka. Tapi mata ketiga ini nggak bisa dianggap sepele, karena saat seseorang menangis dengan mata itu, tekanan yang timbul bisa sampai bikin otaknya rusak atau bahkan mati. Suku Rumel punya tradisi unik, hanya mereka yang meneteskan air mata dari mata ketiga saat ada yang meninggal. Sementara bangsa lain di wilayah Simuria hanya menangis dari mata ketiga saat lahir atau mati. Tapi di tengah situasi yang sebelumnya terlihat damai setelah mereka berhasil membuat kanal air, muncul tragedi baru yang mengubah segalanya. Dikabarkan bahwa putri dari kepala suku Despunte tewas dimangsa oleh makhluk bernama Kalian. Cross kaget karena merasa hal itu mustahil, tapi Dura sudah tahu betul konsekuensinya. Kepala suku Despunte menuduh bahwa makhluk itu bisa bebas karena dilepaskan oleh suku Rumel sendiri, dan sebagai gantinya mereka menuntut 90% wilayah Rumel termasuk kanal air yang baru dibuat itu. Mereka bahkan siap berperang demi membalas dendam. Orang-orang Rumel marah karena tuduhan itu jelas nggak masuk akal. Tapi kepala desa yang tampak kelelahan hanya bisa menjawab bahwa utusan Deskunte sudah datang dan membawa tantangan duel. Suku Deskunte punya aturan unik, mereka enggak langsung berperang untuk menentukan keputusan. Sebaliknya, duel 1 lawan 1 antara perwakilan kedua suku akan menentukan hasilnya.
Siapa yang menang berhak memaksa pihak lawan memenuhi tuntutan mereka. Saat mendengar kata duel, Osuke malah bersemangat dan bilang, "Kenapa enggak? Ayo kita duel aja." Tapi ujung-ujungnya ia malah menunjuk Dura sebagai perwakilan mereka. Hal ini bikin Maru dan Cross kaget banget karena mereka baru tahu kalau Dura ternyata punya sejarah panjang dengan suku Deskunte. Ternyata sebelum desa mereka hancur, suku Deskunte pernah mengadakan kompetisi bela diri besar-besaran. Waktu itu Dura ikut bertanding dan bahkan berhasil mengalahkan kepala prajurit Deskunte sendiri, padahal pertandingan itu sudah diatur agar menguntungkan pihak Deskunte. Kemenangan itu membuat Dura dikenal sebagai petarung terkuat di seluruh Shimuria. Tapi meski semua orang percaya Dura bisa menang lagi, dia sendiri justru terlihat cemas. Maru shock mendengarnya karena selama ini dia nggak tahu seberapa besar beban yang Dura pikul. Pemuda-pemuda desa berusaha menyemangatinya, tapi Dura menyuruh mereka diam. Dalam hatinya, Cross mulai sadar ada alasan besar kenapa Dura selalu menyembunyikan kisah masa lalunya dari mereka berdua. Cross akhirnya bertanya pada tetua, apakah tantangan duel ini nggak bisa ditolak? Namun sang tetua menjawab dengan nada serius, tidak bisa. Sekali duel ditantang, itu sudah menjadi hukum, dan di situ cerita mulai masuk ke titik genting di mana masa lalu, kehormatan, dan masa depan suku Rumel bertumpu di tangan Dura, sang petarung terkuat yang harus berhadapan dengan beban sejarah dan darah yang belum kering dari perang sebelumnya. Suku Deskunte terkenal karena kebengisannya, terutama terhadap mereka yang gagal memenuhi harapan sebagai prajurit. Menolak tantangan mereka sama saja dengan memohon kematian. Cross tahu betul bahwa menyerah atau menolak duel akan berujung pada nasib yang sama, kehancuran. Tapi meski begitu, dia tetap berpikir, kalaupun mereka diserang, sebaiknya tidak membalas. Namun kali ini situasinya berbeda. Jika mereka menolak bertarung, seluruh suku Rumel bisa saja dimusnahkan. Dalam keheningan tegang itu, Dura akhirnya melangkah maju dan dengan suara mantap berkata, "Biar aku yang maju." Saat itulah segalanya menjadi nyata, duel hidup dan mati yang akan menentukan nasib semua orang dimulai. Cross hanya bisa menatap dengan hati bergetar. Hari yang selama ini ditakutinya akhirnya datang. Di depan mereka berdiri prajurit paling kuat dari Deskunte, Dabla, sosok yang dikatakan selevel dengan para petarung dari suku Namin. Para prajurit Rumel bahkan sampai merasa tubuh mereka lumpuh oleh rasa takut, tangan dan kaki membeku, pikiran berhenti, dan napas seakan terhenti. Cross berteriak dari barisan penonton, suaranya parau penuh kepanikan. "Dura, lari, mereka akan membunuhmu. Tidak ada yang akan menyalahkanmu meski kau kabur. Kami semua sudah berterima kasih padamu." Namun Dura hanya menoleh, menatap Cross dengan senyum hangat dan mata yang penuh ketenangan. Ia tetap berjalan maju menuju arena. Ketika berhadapan dengan Dabla, Dura menyapanya dengan ramah. "Sudah lama tak bertemu, Dabla. Bagaimana kabar adik perempuanmu?" Tapi Dabla hanya terdiam, menunduk lesu. Seketika Dura mengerti adik Dabla disandera. Dengan suara lirih dan mata bergetar, Dabla berkata, "Dura, apa yang harus kulakukan? Mereka memaksaku bertarung sampai kau mati." Dura menanggapinya dengan senyum lembut. "Tak apa, jangan khawatir. Kemenangan atau kekalahan di sini bukan hal penting." Namun sebelum memulai duel, Dura sempat mengajukan satu permintaan. Apa yang dimintanya tak diketahui karena teks balon dalam panel itu hilang, tapi dari ekspresi Dabla yang mengangguk mantap, tampak jelas bahwa ia menyetujuinya. Kemudian Dura menatap ke arah kerumunan dan berteriak lantang. Suaranya menggema di seluruh arena. "Tolong dengarkan aku sebentar." Semua orang terdiam. Bukan hanya suku Rumel dan Deskunte yang hadir, tapi juga banyak penduduk dari wilayah lain. "Aku tahu ada dinding besar yang memisahkan kita, yaitu kepercayaan yang dimiliki Rumel terhadap kalian. Tapi akar dari semua kebencian ini bukan karena agama atau perbedaan kita. Konflik yang terjadi 10 tahun lalu bukanlah perang keyakinan, melainkan perang karena ambisi Deskunte merebut tambang mineral mul dari wilayah Rumel." Kata-kata Dura langsung membuat suasana jadi tegang. Kepala suku Deskunte saling menatap tajam, tatapan mereka menusuk ke arah Dura seperti hendak membunuh. Dura melanjutkan menjelaskan bahwa mul adalah mineral langka yang bisa mengubah energi Roloka menjadi berbagai bentuk tenaga. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para penonton. Banyak yang tahu Deskunte memang makmur berkat penambangan itu, tapi mereka takut bicara terbuka. Beberapa berani berkomentar, sementara yang lain langsung menegur, "Diam. Mau mati? Ya bicara begitu." Namun Dura tetap teguh berdiri di tengah
tatapan penuh ancaman. Dengan suara tegas namun lembut, ia menambahkan, "Aku tidak berdiri di sini untuk menyalahkan siapapun. Bukan itu yang ingin kubahas hari ini." Tatapannya menyapu seluruh arena, wajah-wajah ketakutan, marah, dan bingung bercampur jadi satu. Tapi Dura tahu, duel ini bukan hanya soal pertarungan fisik, melainkan pertarungan untuk membuka mata semua orang tentang kebenaran yang selama ini dikubur dalam kebohongan. Seandainya perang yang pecah sebenarnya bukan soal keyakinan, melainkan urusan ekonomi atau ambisi salah satu pihak, maka narasi perang agama hanya dijadikan topeng untuk menutupi motif sebenarnya. Akibatnya, suku-suku lain jadi ragu ikut campur, takut salah langkah karena mengira konflik itu menyangkut sesuatu yang suci dan rumit. Padahal bagi suku-suku ini, agama bukanlah simbol kebesaran budaya, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, sesuatu yang mereka jalani dengan tulus. Bukan untuk dipuja, tapi untuk dijalani. Dura pun menunduk, berbicara dengan nada memohon, "Kami suku Rumel hanyalah manusia biasa sama seperti kalian. Tolong bantu kami, terimalah kami sebagai rekan." Sayangnya kata-kata penuh harapan itu hanya berlalu seperti angin. Kepala suku Deskunte bahkan langsung memerintahkan Dabla memulai pertarungan. Wajah-wajah cemas terlihat di antara Kross, Osuke, dan Jabaloma. Mereka semua tampak gelisah, takut, dan frustasi. Tapi satu orang tak bisa menahan emosinya, Maru. Dengan kemarahan membara, ia langsung melompat ke arena, menyerang Dabla tanpa pikir panjang. Kross buru-buru menghentikannya sambil berteriak marah, "Kau bodoh, Maru! Apa yang kau pikirkan?" Namun Maru yang sudah dikuasai emosi malah berteriak ke arah Dabla, menuduhnya tak sungguh-sungguh bertarung. "Kau menahan diri. Apa kau masih pantas disebut prajurit? Kau menghina Dura." Pemandangan pun berganti memperlihatkan tubuh Dura yang tak bernyawa, darahnya mengalir di tanah. Dabla hanya bisa menunduk memohon maaf lirih. Ia mengaku tak tega melukai wajah sahabatnya itu. Di sanalah Kross mulai memahami semuanya. Ia tahu sekarang, dulu Dura dan Dabla adalah sahabat karib, prajurit yang pernah berjuang berdampingan sebelum suku Rumel dipecah belah. Dabla sebenarnya tak suka menjadi pusat perhatian, hanya Dura yang benar-benar mengenal kekuatan aslinya. Setelah kematian Dura, suku Rumel memberikan penghormatan terakhir dengan cara yang damai. Mereka menguburnya dengan bunga-bunga, seolah ingin memberi ketenangan bagi jiwa yang pergi. Saat itu mata ketiga Dura terbuka, mengeluarkan air mata seakan menandakan kesedihan yang belum tuntas. Dalam kilas balik terlihat momen sederhana ketika Kross, Maru, dan Dura bekerja bersama menggali kanal. Kross bertanya dengan penasaran, "Istilah rekan itu? Dari mana kau dapat, Dura? Apa maksudnya bagimu?" Maru menyahut asal, "Ya, orang yang di sisimu kan?" Tapi Kross langsung menyuruhnya, "Diam." Dura hanya tersenyum, menjawab dengan lembut, "Rekan itu orang yang mengerti kenapa sesuatu dianggap penting." Kembali ke masa kini, di pemakamannya, Kross terus teringat kata-kata terakhir Dura, permintaan sederhana untuk diakui sebagai rekan. Namun, Kross tahu bagi mereka, Dura bukan sekadar rekan. Ia adalah segalanya. Setelah upacara selesai, mereka menyalakan api unggun dan mulai membicarakan masa depan. Esok pagi, wilayah ini akan resmi menjadi milik Deskunte. Mereka harus mengevakuasi anak-anak dan wanita secepatnya. Kross bertanya dengan putus asa, "Lalu bagaimana dengan lahan yang tersisa? Tanpa kanal, kita tak bisa menanam apapun." Penyakit akan kembali menyerang Osuke menghembuskan napas panjang, lalu berkata pahit, "Daripada mati perlahan seperti ini, lebih baik kita mati bertarung." Rasanya ingin mematahkan tanduk Deskunte dan menancapkannya di pantat mereka. Yang lain mengangguk dengan getir, tapi Jabaloma menegaskan, prajurit sejati bukan yang mati bertarung, tapi yang melindungi wanita dan anak-anak. Maru masih punya secercah harapan. Mungkin suku lain akan membantu setelah mendengar kata-kata Dura, katanya. Tapi jawaban datang cepat, batas waktu kita cuma besok. Tak ada gunanya berharap suasana berubah tegang ketika suara gaduh terdengar. Sosok besar dan menyeramkan muncul dari kegelapan Dabla. Namun kali ini ia tak datang untuk bertarung. Bersama seseorang yang menutupi wajahnya, Dabla hanya berkata lirih, "Dura meninggalkan sesuatu untuk kalian." Semua langsung terkejut saat dibawa ke sebuah tempat tersembunyi penuh bebatuan mul. Kross tiba-tiba teringat alasan kenapa Dura melarang mereka menyentuh batu-batu itu dulu. Ternyata di sanalah Dura menyimpan sesuatu yang ia temukan saat menggali kanal. Orang-orang mulai bertanya-tanya kenapa Dura merahasiakannya. Osuke menjawab, "Karena jumlahnya terlalu besar. Ia pasti tak ingin Deskunte tahu."
Yang lain menyahut, benar juga, area kanal itu habitat kalian. Jadi penyelidik dari Deskunte tak pernah sampai ke sana. Jabaloma menatap bebatuan itu dengan mata berkilat. Mungkin Dura ingin membangun kembali suku Rumel dengan semua ini, katanya. Tapi Osuke terlihat putus asa. Cepat atau lambat, Deskunte akan menemukannya juga. Dura, apa semua perjuangan ini cuma sia-sia? Di tengah keheningan itu, Maru perlahan menyentuh salah satu batu. Seketika, cahaya terang menyelimuti sekeliling mereka. Dalam sorotan itu, kenangan pun mengalir kembali masa-masa ketika mereka membangun kanal bersama, tawa, harapan, dan tekad untuk bertahan hidup. Cahaya itu seolah membawa pesan terakhir dari Dura, bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Semua orang tampak kebingungan, tak habis pikir kenapa Dura mau melakukan semua ini. Mereka sebenarnya sudah tahu tujuan akhirnya, tapi Maru masih ingin tahu alasan di balik keputusan besar itu. Di bawah cahaya yang meneranginya, Dura menjelaskan dengan tenang bahwa kota dan desa yang mereka lihat di masa kini dulunya hanyalah mimpi seseorang di masa lalu. Walau nanti Dura mati, kanal yang ia bangun akan tetap ada. Ia yakin, suatu hari akan muncul orang-orang lain yang melanjutkan perjuangan ini demi kemajuan suku Rumel. Baginya, menjaga agar semangat itu terus hidup adalah hal yang luar biasa. Namun, Dura juga tahu dua anak kembar itu belum sepenuhnya mengerti maksudnya. Maru kecil dengan wajah polos menjawab penuh semangat, "Paham kok, kedengarannya keren banget." Cross kecil juga mengangguk cepat, ikut menimpali, "Iya, itu luar biasa." Saat itu Maru yang kini ikut disinari cahaya karena memegang batu, itu menatap ke arah Osuke dan berkata, kalau seperti halnya kanal yang mereka bangun, semua ini tidak akan pernah sia-sia. Semua ini adalah jalan yang ditinggalkan Dura untuk mereka teruskan. Dalam rasa haru, Maru meraih tangan Cross. Tiba-tiba cahaya dari mereka makin terang, membuat semua orang terkejut. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah itu kekuatan Rolo Luka milik Maru dan Cross? Tak lama, batu-batu yang bercahaya itu mulai melayang naik ke langit, memancarkan sinar yang memukau. Jabaloma menatapnya dengan heran dan berkata lirih, "Ini bukan mul, ini sesuatu yang jauh lebih murni." Maru dengan semangat yang membara berseru pada semuanya, "Ayo kita cari tempat di mana kita bisa hidup dengan damai." Osuke langsung menimpali dengan nada skeptis. "Mana ada tempat seperti itu?" Tapi Maru tidak goyah, ia menjawab penuh keyakinan. Ada, pasti ada planet lain yang mirip seperti ini, tempat orang-orang seperti kita bisa hidup. Semua terkejut mendengar ide itu meninggalkan planet Simuria dan melakukan perjalanan antar planet bukan hal sepele. Tapi Dabla tiba-tiba bicara, "Aku ikut, aku sudah berjanji pada Dura untuk melindungi suku Rumel." Saat itu juga Maru menunjuk ke langit. Cahaya terang dari batu-batu itu berkumpul dan membentuk sosok kapal induk luar angkasa yang megah. Dengan penuh semangat, Maru berteriak, "Ayo kita pergi! Kita menembus angkasa mencari rekan-rekan kita di luar sana." Tulisan besar muncul di panel akhir, menandakan dimulainya perjalanan baru mereka. Dan begitu, chapter 9 Jujutsu Kaisen Modulo pun berakhir dengan akhir yang begitu epik. Tentu saja banyak yang bertanya-tanya, apakah sebelum sampai ke bumi, mereka sempat singgah di planet lain? Menariknya, Dabla sosok yang kekuatannya setara dengan Sukuna, ternyata berhati baik. Ia bukan tipe yang sombong seperti Basuka. Ia menepati janjinya dan terlihat tulus melindungi kaumnya. Meski begitu, masih banyak misteri yang belum terungkap, termasuk bagaimana cara Dabla benar-benar bertarung, karena saat ia menghabisi sahabatnya sendiri, kita tidak diperlihatkan adegannya sama sekali. Yang paling menggugah dari semua ini adalah ucapan Dura soal agama yang disalahgunakan dijadikan alat untuk menipu, menindas, dan mengusir orang-orang yang sebenarnya sudah lama tinggal di tanah itu. Padahal yang diincar bukan soal keyakinan, melainkan sumber daya dan lokasi tambang yang sangat strategis. Banyak orang salah paham, mengira itu perang agama, padahal sejatinya adalah perebutan kekuasaan dan penjajahan demi jalur ekonomi dan wilayah yang menguntungkan. Yosh, ke depan bakalan lebih seru lagi, nakama. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini and we'll be come back again.